Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan silaturahim kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam hari ini kita memperingati satu acara yang sangat luar biasa, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu peristiwa sejarah yang tercatat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam dari Al-Masjidil Haram Mekah menuju Al-Masjidil Aqsa Palestina, yang mana diantaranya itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala demi menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Ini ayat tidak boleh diingkari oleh umat Islam. Siapapun yang mengingkari ayat ini, maka dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Andai kata Isra dan Mi'raj Nabi itu tidak tercatat di dalam ayat Al-Quran, maka mungkin saja satu dua orang ingkar dan tidak memiliki hukum atas keingkarannya itu, seperti yang sekarang memang terjadi, bahwasanya Isra dan Mi'raj itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang menyebabkan siapapun yang ingkar terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, maka secara otomatis dia akan mengingkari ayat Al-Qur'an. Dan barang siapa yang mengingkari ayat Al-Quran, hukumnya adalah murtad, keluar dari agama Islam. Adapun berbagai macam cara orang memperingati dan juga mempelajari tentang Isra dan Mi'raj, itu urusan lain atau pembahasan tersendiri.
Tapi yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu wajib untuk diyakini kebenarannya. Malam hari ini kita duduk bersama di masjid yang sangat mulia ini guna untuk memperingati, mempelajari, mengingat-ingat sejarah yang telah terjadi dan dilalui dalam masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Isra dan Mi'raj ini ada di dalam hadis-hadis Nabi. Sebagian dari hadis itu ada yang sahih, sebagian lagi hasan, sebagian lagi dhaif. Tapi sehubungan ini sudah ada takyid atau penguatan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka untuk hikayat, riwayat, cerita tentang peristiwa-peristiwa itu boleh kita sampaikan sebagai pelajaran bagi kehidupan kita. Jadi saya terangkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada dua permasalahan, yaitu permasalahan akidah dan permasalahan adab sopan santun umat Islam agar dapat mengikuti nasihat-nasihat yang ada di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang terkait dengan akidah, yaitu wajibnya, tadi sudah saya sampaikan, wajibnya yakin bahwasanya Isra dan Mi'raj itu telah terjadi, dan juga yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu perintah kepada Nabi Muhammad agar umat Islam itu melaksanakan sholat 5 waktu, yang itu juga sudah ditakyid, dikuatkan, ditaukid, dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Kemudian ada yang namanya bagian adab sopan santun, yaitu pendidikan. Apa itu? Pendidikan terkait riwayat-riwayat yang Nabi mendapatinya tatkala di Isra dan Mi'raj kan. Lantas hikayat itu disampaikan oleh beliau dalam bentuk hadis, walaupun derajat hadisnya itu ada yang sahih ya, ada yang hasan. Kalau saya mempermudah menilai, yang namanya hadis sahih itu saya nilai sebagai hadis yang nilainya itu 100 kebenarannya ya, 100%, maka dikatakan apa? Hadis sahih. Kalau hadis hasan saya nilai lebih mudah, kanan kiri 75 atau di bawah 100 sedikit, maka itu namanya hadis hasan. Kalau hadis dhaif itu kanan kiri 50. Kanan kiri berapa? 50. Kalau dhaifnya terlalu sampai palsu, maka ini nilainya cuma 5 ke bawah. Ya, itu yang wajib ditinggalkan, namanya hadis palsu. Tapi menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya hadis dhaif yang nilainya 50, 55, 45 ya, itu masih dapat diamalkan untuk contoh-contoh yang baik, namanya fadhailul a'mal. Nah, di dalam urusan hikayat atau cerita riwayat hadis-hadis dalam urusan atau peristiwa Isra dan Mi'raj, maka sebagian hadisnya sahih, sebagian hadisnya lagi hasan, sebagian hadisnya dhaif, tapi tetap bisa diamalkan. Jelas ya? Karena dhaifnya bukan palsu. Dhaifnya bukan
palsu. Hanya nilainya berapa? Kurang lebih 50 lah kalau dinilai. Kalau sekolah, anak sekolah itu ya dah, kalau dapat nilai 100 ya sudah naik kelas pasti itu ya. Betul? Kalau nilainya 75 ya naik kelas. Walaupun tidak terlalu baik tapi tetap naik ke kelas. Kalau 55 biasanya naik kelas tapi terakhir, daftarnya terakhir ya. Kalau 50 bisa naik kelas kalau ditolong oleh gurunya. Betul? Betul ya? Masih bisa naik kelas berarti diakui tetap. Betul? Atau kadang-kadang begini, kamu bisa naik kelas asalkan pindah sekolah. Ya, terjadi semacam ini. Tapi nilai 50 itu ada nilainya. Beda kalau ada orang atau anak tidak sekolah sama sekali minta naik kelas. Nah, ini ibarat hadis palsu. Ya dah, gak mungkin naik kelas, sekolah aja enggak, kan gitu. Namanya hadis palsu. Kita tidak bicara hadis palsu, tapi kita bicara hadis dhaif yang nilainya berapa? Kurang lebih kanan kiri 50 ya. Dan ini masih bisa diamalkan dalam urusan fadhailul a'mal atau amalan-amalan yang baik. Ya. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak sekali kejadian-kejadian. Di antara kejadian-kejadian itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang yang membawa kayu bakar di punggungnya. Membawa kayu bakar di punggungnya. Yang kayu bakarnya ini banyak dan berat. Subhanallah, apa yang dilihat oleh Nabi bahwa orang tadi itu bukan mengurangi beratnya kayu bakar yang ada di punggungnya. Bukan. Dia jalannya terseok-seok karena terlalu berat. Tapi semakin melangkah, dia ambil kayu bakar yang lain, dia letakkan di atas punggungnya. Bukannya dikurangi, tapi tetap dia bahkan ditambahi lagi sampai membungkuk-bungkuk, sampai terseok-seok, tidak bisa jalan. Tetap dia letakkan kayu bakar di atas punggungnya. Tentu Nabi terheran-heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kira-kira apa itu? Gambaran apa ini? Siapa dia ini? Kan aneh ya. Orang itu biasanya kalau membawa sesuatu keberatan, dia apa kan? Dikurangi. Ini ditambahi, bukannya dikurangi malah ditambahi. Maka malaikat Jibril menerangkan, itu ya Rasulullah adalah gambaran umatmu, yang mana dia ini mendapatkan amanah jabatan. Jabatan itu macam-macam Pak ya. Jabatan kalau di masyarakat mulai dari RT itu jabatan namanya ya, RW jabatan, terus apa ini naik sedikit lurah, naik lagi camat, naik lagi bupati, kan gitu ya, naik lagi apa gubernur, naik lagi presiden, itu namanya jabatan. Kalau perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, MPR juga jabatan, ya ada. Ada namanya DPR tingkatan daerah atau kabupaten itu ya. Kemudian DPR tingkatan apa? Provinsi. Kemudian DPR pusat. Nah, itu juga jabatan. Masih banyak lagi jabatan-jabatan. Kalau jabatan di dalam dunia pendidikan, apa contoh? Ya, mulai jabatan kepala apa? Kepala kelas, apa namanya ini? Wali kelas. Kepala kelas ya. Mulai jabatan sebagai guru ini ya.
jabatan wali kelas, naik lagi jabatan wakil kepala sekolah, ya, naik lagi jabatan apa? Kepala sekolah. Kemudian naik lagi pengawas, nah, pengawas untuk semua wilayah. Naik lagi terus sampai jadi menteri pendidikan, itu namanya jabatan. Dalam agama juga begitu. Ya, kalau agama mulai dari, kalau di kita ya, guru TPQ misalnya, ya, guru TPQ itu jabatan namanya, ya dah. Naik lagi guru madrasah, naik lagi guru sanawiyah, aliyah, terus perguruan tinggi, ya, pondok pesantren, sampai jadi menteri agama dan lain sebagainya, itu namanya jabatan. Kata Nabi SAW, itu adalah gambaran umatmu yang dia ini diberi jabatan, dia tidak menjalankannya dengan baik, tidak bisa bertanggung jawab, tapi minta jabatan yang lebih tinggi, ya, minta yang lebih berat. Misalnya ada seorang yang menjabat atau ditunjuk sebagai seorang RT, dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang RT. Misalnya ini ya, di RT itu banyak terjadi kerusakan, atau masyarakatnya ini tidak akur, dia tidak bisa menyelesaikannya. Pemudanya juga amburadul misalnya. Kemudian administrasi tentang ke-RT-an juga stempelnya hilang gitu. Ya, kan ngaco namanya ini ya. Begitu ada pemilihan RW dia maju, Pak, kepingin jadi RW padahal tidak mampu. Atau pada pemilihan RT ke depan 2 periode, ya enggak, dia tidak mampu, tapi dia maju mencalonkan diri jadi RT, padahal periode pertama dia tidak mampu dengan amburadul, stempelnya hilang, ya enggak. Di kampungnya terjadi pertengkaran tidak diselesaikan, kan tidak mampu namanya, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya ibarat RT yang dia tidak mampu mengelola kewajibannya, tapi ingin mendapatkan pangkat yang lebih tinggi, ya, atau memperpanjang jabatannya, itu RT, ya dah. RW pun demikian. Semua jabatan, kalau ternyata pejabatnya itu tidak mampu mengerjakan, kemudian dia minta jabatan yang lebih tinggi, maka gambarannya kelak di akhirat, naudzubillah min dzalik, ibarat seorang yang memanggul kayu bakar. Dia tidak kuat karena yang dipanggul terlalu banyak, bukannya dikurangi, tapi dia menambah kayu bakar sampai sengsara. Naudzubillah min dzalik. Itu gambaran yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya sekarang, apakah kejadian semacam itu ada di dunia ini, Pak? Orang yang digambarkan di dunia ini ada enggak, Pak? Ada. Ya, banyak ya. Betul ya? Nyata. Jadi apa yang 14 abad yang lampau atau silam dilihat oleh Nabi, bahwa ada umat Rasulullah, berarti muslim. Berarti muslim. Ya, yang dia ini kelak akan mengalami kesusahan di akhirat. Dia jalannya terseok-seok, merasa berat, ya. Kemudian di atas punggungnya ada beban yang berat. Beban itu bukan dikurangi, maka dia karena ambisi, ya, ambisi pribadinya, dia ingin menambah beban lagi sampai tersungkur-sungkur. Ya, ini sengsara. Dan itu ternyata salah satu gambaran dari apa yang terjadi di kalangan umat
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam itu ya. Kita kepingin di akhirat dilihat oleh Nabi jalannya lancar, masuk surga lancar, tidak ada beban, ya dah. Ini yang kita inginkan. Di dunia tidak ada beban, apalagi di akhirat nanti. Jelas ya. Jadi kira-kira bapak-bapak ini kalau diberi amanat jabatan, inginnya jabatan itu dilaksanakan dengan benar, atau jabatan itu diabaikan kemudian minta tambah jabatan. Kira-kira mana yang dipilih nih Pak? Hah? Tentunya memilih kalau kita kebetulan diberi jabatan harus kita laksanakan dengan baik. Maka siapapun dari kalangan pejabat apa saja yang tadi saya contohkan, mulai pejabat agama dari guru-guru TPQ ya dah, sampai menteri agama yang dengan segala macam variannya, itu kalau bisa dilakukan dengan baik maka termasuk dianggap sebagai imamun adil, imam yang adil yang akan mendapatkan surga dengan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mana-mana pejabat apapun jabatannya, mulai dari RT sampai presiden, mulai dari guru TPQ ya dah, sampai ulama, sampai menteri-menteri agama, mulai jurusan pendidikan yang umum ya dah, sampai mulai guru TK sampai perguruan tinggi, sampai menteri pendidikan, pokoknya jabatan apa saja kalau tidak dikerjakan sesuai dengan semestinya, maka orang tersebut akan susah hidup di akhirat. Sebagaimana dilihat oleh Nabi ya dah, ibarat seseorang yang sudah keberatan membawa kayu bakar, tapi dia terus nekat menambah beban yang ada di punggungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Permasalahannya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini juga penanggung jawab. Bapak-bapak di rumah tangga juga penanggung jawab. Ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga juga penanggung jawab. Dikatakan dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah penanggung jawab, dan kalian itu akan ditanya tentang siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang bapak kepala rumah tangga, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang ibadah istri dan anak-anaknya. Sudahkah istri dan anak-anaknya mengamalkan syariat? Ibadahnya benar atau tidak benar? Ini menjadi tanggung jawab. Seorang istri juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Apakah anak-anaknya sudah dididik dengan baik? Atau kalau zaman sekarang ini istri-istri pada bekerja, kemudian menjadi wanita-wanita karir, kemudian anaknya dititipkan kepada pembantu sehingga tidak tahu pendidikan anaknya bagaimana. Ya, ini juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kalau kita hidup yang sesuai dengan syariat, suaminya mengajari istri dan anak-anaknya, di samping mencarikan ma'isyah kehidupan, sangu kehidupan, biaya kehidupan, tapi juga wajib memperhatikan anak-anaknya, juga istrinya, apakah sudah sesuai dengan ajaran syariat atau belum. Itu dimintai pertanggungjawaban. Kadang-kadang kita ini tidak begitu. Bapaknya sudah benar, diberi tanggung jawab, ini sudah benar, ya dah, diamalkan. Tapi ada juga yang nyambi di luar. Nyambi apa? Mohon maaf, kadang-kadang nyambi cari selingkuhan. Dan ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana istri
Istri sudah mengamalkan kewajiban di rumah, tapi masih punya sambian juga di luar. Karena aktif keluar-keluar, akhirnya punya apa namanya, pria idaman lain gitu ya, namanya pel gitu ya. Nah ini gimana ini? Itu sama juga, dia mendapatkan amanat yang semestinya dilakukan dengan baik, tapi kenyataannya dia ini tidak memenuhi tanggung jawabnya, tapi menambah permasalahan lain. Itu pun juga sama dengan apa yang dilihat oleh Nabi, ibarat seorang yang memanggul kayu bakar, dia tidak mampu untuk apa namanya, membawanya, tapi terus menambah beban sampai dia tersungkur karena beratnya beban yang embannya. Ya dah. Kejadian kayak gini banyak dah di antara kita. Ada apa enggak? Di masyarakat ada apa enggak? Ada saja. Karena itu kita mencoba dengan membaca, menceritakan, mempelajari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bisa dikaji sehingga kita bisa diingatkan. Disitulah namanya hikmah Isra dan Mi'raj. Hikmah Isra dan Mi'raj yang tersembunyi dan bisa dipelajari serta disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan para ulama-ulama kita rajin mengkaji peristiwa Isra dan Mi'raj sehingga masyarakat itu menjadi tahu apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi larangan, ya dah. Sehingga bisa tahu serta bagaimana kalau orang itu tidak bisa mengamalkan atau menjalankan kewajibannya, ternyata kelak di akhirat menjadi orang-orang yang berat di dalam menanggung apa yang sudah dilakukan di dunia atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hikmah dari satu cerita tentang apa tadi? Seseorang yang memanggul atau membawa kayu bakar, ternyata dia tidak bisa menanggung kewajibannya, tidak bisa mengamalkan kewajibannya, atau ibarat bahwa orang yang memegang, orang yang membawa kayu bakar ditambah terus, ini adalah pejabat yang tidak bisa konsisten dengan kewajibannya, ya. Nah, di sini ada satu hikmah yang lain dalam peristiwa apa tadi tentang seorang laki-laki yang dilihat oleh Nabi membawa kayu bakar yang dia tidak kuat, bukannya dikurangi tapi ditambahi. Apa itu? Ternyata di dalam dunia Islam itu tidak hanya mengajarkan sholat atau ibadah saja, tidak. Ternyata Islam juga membicarakan tentang kepemimpinan. Buktinya apa? Buktinya apa yang dilihat oleh Nabi, ya dah, bahwa gambaran seorang laki-laki yang membawa kayu bakar tatkala Isra dan Mi'raj, kemudian dia tidak mampu membawa kayu bakar itu, ditambahi lagi, itu ternyata gambaran dari seorang pejabat. Saya tanya, kalau bicara pejabat itu bicara sholat apa bicara pemerintahan, Pak? Pemerintahan. Jadi dalam ajaran Islam itu ada pemerintahan Islam. Maka salah kalau ada orang yang mengatakan, di masjid jangan bawa-bawa politik. Salah, Pak. Wong Nabi aja melihat besok di akhirat, ya dah, RT yang itu kan, RT yang tidak bisa mengamalkan kewajibannya, tapi dia minta 2 periode atau minta jadi RW naik pangkat, itu sudah dilihat oleh Nabi bahwa
RT macam demikian ini adalah RT yang sengsara. Karena apa? Besok ibarat dia membawa kayu bakar yang dia tidak mampu, terseok-seok, ditambahi lagi, sehingga si RT itu di akhirat ibarat tersungkur karena beratnya membawa beban kayu bakar. Bicara RT juga bicara negara. Karena itu salah besar kalau ada orang mengatakan Islam tidak mengajarkan politik. Salah. Ya? Salah. Ternyata apa? Ajaran Islam syamil, kamil. Islam itu mengajarkan secara syamil, menyeluruh, kamil, sempurna. Segala urusan ini ada dalam syariat Islam. Jelas ya? Ada lagi bukti, Pak. Bukti bahwa Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan politik Islam. Tatkala beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka di Madinah beliau mendirikan yang diistilahkan dengan masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat modern. Apa itu masyarakat modern? Ya di situ terkumpul beberapa pemeluk agama. Ada yang Muslim, ya dah. Di Madinah ini ada yang Yahudi, ada juga penyembah Tuhan selain Allah. Ada waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW membuat yang namanya perjanjian. Perjanjian itu namanya Sahifatul Madinah atau Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Piagam itu mungkin lebih mudah dikatakan undang-undang kota Madinah. Atau kalau di Indonesia semacam undang-undang dasar atau juga semacam Pancasila. Itu urusan sholat atau urusan negara. Urusan negara. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan di kota Madinah untuk membuat negara Madinah sebagai negara Islam. Ya. Aturan mainnya dengan Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Kemudian bukti kedua, kalau bukti itu dalam bahasa Arabnya dalil ya. Dalil pertama tadi Nabi membuat apa? Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Dalil kedua di kota Madinah. Ya. Tatkala Rasulullah SAW wafat, tatkala Nabi wafat, maka begitu Nabi wafat, jenazah diurus oleh keluarga, maka sebagian para sahabat ini bingung, Mbak. Kalau Rasulullah wafat, kemudian siapa yang memimpin kami? Siapa kira-kira menjadi pemimpin kami? Maka penduduk Ansor berkumpul dan bersepakat menunjuk satu orang dari kalangan mereka, kemudian disodorkan kepada kaum Muhajirin. Ya, orang Madinah atau orang Ansor, penduduk Madinah asli mengatakan, minna amirun wa minkum amir. Kami punya pemimpin dan kalian wahai orang-orang muhajir yang berhijrah juga punya pemimpin. Kami punya pemimpin namanya amir ya. Dan kalian punya pemimpin. Maka coba disepakati pemimpinnya dari mana ini? Dari penduduk Madinah asli atau dari kaum Muhajirin? Pertanyaannya Pak, pemilihan pemimpin itu urusan sholat atau urusan pemerintahan Pak? Urusan pemerintahan. Jadi apa tadi?
urusan pemerintahan itu ada di zaman sahabat. Ada di zaman sahabat. Lantas dengan kronologi yang panjang yang tidak mungkin saya sampaikan di majelis ini ya. Tapi secara ringkas, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba beliau berdiri di kalangan para sahabat dan beliau mengatakan, ketahuilah di kalangan kita ini ada seseorang yang sangat luar biasa. Orang ini pernah hijrah mendampingi Nabi sampai masuk Gua Thur, dan di sana disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang ini senantiasa bersama Nabi dan bersama Allah. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita, yang isinya Nabi dengan orang tersebut. Kriterianya, disebut kriterianya. Dan orang ini senantiasa mendampingi Nabi serta mendapatkan predikat sahabat. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Tatkala Nabi Muhammad yaqulu mengucapkan li sahibihi kepada sahabatnya, la tahzan, jangan khawatir, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu beserta kita. Di samping Allah beserta kita, orang ini diberi predikat namanya sahabat. Pertama kali namanya sahabat di orang ini. Yang berikutnya, tatkala Nabi sakit, maka Nabi minta agar orang ini menjadi imam sholat sebagai pengganti Nabi. Siapa orang ini? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj yang ghaib, yang aneh, yang kalau kita mengatakan ini suatu hal yang luar biasa, ya, tidak bisa Isra Mi'raj itu dituntut untuk bisa dilihat oleh mata sehingga orang itu yakin, tapi memerlukan keyakinannya dari hati, bukan dari mata. Tatkala orang-orang kafir ingkar terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, maka orang-orang kafir itu mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hai Abu Bakar, kawanmu itu, sahabatmu itu Muhammad, dia telah bercerita, katanya dia diajak oleh malaikat Jibril dari mana? Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, naik ke langit berjumpa dengan Allah, kemudian turun lagi, cuman dalam masa lailan semalam. Itu kan peristiwa hoax, ya kata orang sekarang. Ini kan cerita hoax, ya dah. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan, wallahi, andai kata dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, menceritakan yang lebih heboh, lebih dramatis, lebih dari itu, aku pasti percaya, karena dia adalah seorang Nabi. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa amantu bi Rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah. Karena yang bicara keimanannya, bukan mata dan lisannya, bukan pendengarannya, tapi apa? Hatinya. Andai kata ada peristiwa yang lebih heboh, lebih hebat daripada Isra dan Mi'raj, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pasti akan beriman. Maka sejak itu beliau diberi julukan As-Siddiq. Ada kriteria As-Siddiq ini. Nah, sekarang di antara kita, hai para sahabat, kata Sayyidina Umar, selagi ada orang macam ini, beranikah kita memimpin dia? Berani tidak kita menjadi pimpinan orang ini?
Maka para sahabat diam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjabat tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berbaiat. Kemudian berbaiat, diangkat menjadi khalifah. Maka berduyun-duyunlah para sahabat yang lain berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya, Pak, baiat kepada seorang khalifah di zaman itu, urusan sholat, itu urusan zakat, urusan puasa, urusan haji, atau urusan pemerintah? Urusan pemerintah, urusan politik. Jadi di dalam Islam itu diajarkan politik sesuai dengan syariat Islam. Karena itu janganlah kita alergi terhadap politik Islam. Ya dah. Kalau kita ingkar terhadap politik Islam, itu sama halnya kita ingkar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilihat oleh Nabi. Kedua, kita ingkar dengan tata cara Nabi memimpin di kota Madinah dengan metode masyarakat madani atau dengan metode menerapkan Mitsaqul Madinah, piagam Madinah, undang-undang kota Madinah. Berarti kita ingkar. Juga termasuk kita menjadi ingkar dengan keberadaan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar sebagai penggantinya yang kedua, Khalifah Utsman sebagai pengganti yang ketiga, Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti yang keempat. Ya, itu sama dengan ingkar kita. Padahal nyata, real terjadi. Betul? Ahlussunnah wal Jamaah bukan sekedar yakin. Ahlussunnah wal Jamaah dalam setiap tarawih itu loh dibaca, Pak. Ya dah, bilangnya membaca. Siapa itu? Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu radhiyallahu taala anhu, kan gitu kan ya? Bilangnya dibaca ya. Bahkan doa-doa khotib imam Jumat ini juga membaca doa-doa untuk Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Berarti apa? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengakui keberadaan khalifah di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Itulah keyakinan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Paham ya? Loh, kalimat ini dari mana kira-kira? Jangan bawa-bawa agama dalam politik, atau sebaliknya, jangan bawa-bawa politik tatkala bicara agama. Ustadz kok bicara politik? Siapa itu yang memulainya? Itu adalah kelompok-kelompok sekuler, orang-orang orientalis barat kafir yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, tapi diambil celah, kekurangan. Ini kekurangan bukan menurut kita, bukan menurut Al-Quran, bukan menurut hadis, bukan menurut para ulama salaf, tapi kekurangan itu menurut standar yang diterapkan oleh orang-orang kafir orientalis. Siapa itu orang orientalis? Yaitu orang kafir barat yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan. Kalau kita kan belajar wudhu untuk apa, Pak? Untuk sholat. Habis wudhu sesuai dengan ajarannya, ya dah. Kemudian kita pergunakan untuk sholat. Itu berarti kita belajar wudhu untuk diamalkan. Belajar sholat untuk apa? Ya ibadah, menjalankan kewajiban. Tapi kalau orang-orang barat orientalis tidak begitu, Pak. Dipelajari wudhu bukan diamalkan, dicari mungkin ada celah, mungkin ada kekurangan, begitu. Sholat pun demikian, ya dah. Oh, mungkin ada kekurangan dalam bab sholat. Misalnya mereka ini menemui kekurangan itu, mereka menemui kekurangan itu diungkap. Setelah diungkap dengan tuduhan-tuduhan, ya, maka mereka bertepuk tangan di atas kesengsaraan umat Islam. Itu tujuan orang-orang orientalis.
barat. Orang orientalis tidak bisa tinggal diam, Pak, terhadap orang Islam. Kalau kemarin kan terjadi di New Zealand, ya, teroris, mereka jadi teroris tapi tidak mengaku kan gitu. Mereka selalu menuduh umat Islam radikal, teroris. Ternyata mereka sendiri yang melakukan, betul? Membunuh umat Islam di masjid. Berapa orang yang meninggal dunia? Kurang lebih 40 orang. Nah, itu sebenarnya pemikiran orientalis yang saya katakan tadi, yang mereka menemukan celah. Katanya orang Islam yang ahli ibadah itu menjadi militan. Karena menjadi militan maka ditakutkan nanti membunuh orang-orang lain. Ini kan salah. Kita di Indonesia sholat Jumat tiap saat, seminggu sekali. Apa ada orang pulang sholat Jumat kemudian meledakkan satu tempat? Kan tidak ada, Pak. Kenyataannya ya dah, di Batam ini kan setiap saat kita sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini ahli ibadah enggak? Ahli ibadah. Kalau enggak ahli ibadah enggak mungkin mau ngaji. Tapi apakah masih radikal? Kan enggak kan? Enggak. Kita biasa-biasa saja, tapi distigmakan sebagai pelaku radikal karena senang ke masjid, maka ditembaklah mereka. Itu pemikiran yang dikatakan Islam dipelajari, dicari celahnya. Paham ya? Loh kenapa? Iya, dalam Islam kan ada ajaran jihad. Dalam Islam ada ajaran jihad, berarti ini radikalisme. Salah, pemahaman itu salah. Ajaran jihad di dalam Al-Quran sudah jelas. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mana yang lebih dulu? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kalian, wa anfusikum dengan jiwa raga kalian. Mana didulukan, Pak? Didulukan yang dengan harta benda. Begini, kalau di negeri aman, yang namanya jihad itu dengan harta benda. Misalnya mendirikan masjid, itu jihad. Ya dah, di negeri-negeri aman. Atau mendirikan tempat pendidikan Islam, pondok pesantren, majelis taklim. Atau mengurusi anak-anak yatim, dikumpulkan, disantuni. Pakai apa itu, Pak? Uang, pakai harta. Kalau ada anak yatim dikumpulkan, disantuni pakai granat atau pakai uang, Pak? Pakai uang. Itu namanya wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum. Dulukan ini. Kenapa? Karena negerinya negeri aman. Seperti di Indonesia negerinya negeri aman. Ya. Sedangkan di negeri konflik seperti di Palestina, itu umat Islam bawa batu, musuhnya orang Yahudi bawa tank. Ini perlu bianfusikum, dengan jiwa ragamu, dengan jiwa raga kalian. Apa yang bisa kalian perbuat? Perbuat. Kalau kalian punya batu, lempar musuhmu dengan batu. Kalian punya pisau, sembelih musuhmu dengan pisau. Di negeri mana? Palestina. Andai kata ada orang yang mampu, orang Islam di Palestina mampu bikin bom, di bom itu tank-tanknya apa? Tank-tanknya orang Yahudi, tentara-tentara yang kejam-kejam itu dibom saja. Di mana ini? Palestina. Loh, orang Yahudi yang menembaki umat Islam nggak dikatakan radikal. Nggak ada yang mengatakan radikal, kata orang barat-barat itu, orang kafir-kafir itu. Ya dah. Tapi kalau kita bergerak sedikit dikatakan radikal. Ini siapa yang ngajari? Orang orientalis barat. Kalau di zaman Belanda di Indonesia itu ada tokohnya namanya Van der Plas sama Snobgogronya. Pernah dengar ya? Van der Plas dan Snobgogronya. Itu ada sejarahnya. Sekarang ajaran orientalis
nasionalis ini dilanjutkan oleh orang-orang yang mempunyai pemahaman sekuler, yaitu fasluddin anid daulah. Fasluddin memisahkan urusan agama anid daulah dari urusan pemerintahan. Karena itu dikatakan jangan bawa-bawa agama dalam politik, atau sebaliknya jangan bawa-bawa politik dalam kajian agama. Ini ajaran orang sekuler dan juga dipasarkan oleh kaum liberalis. Siapa itu kaum liberalis atau liberalisme? Yaitu satu kelompok yang tidak mau diatur oleh peraturan manapun, namanya liberal. Liberal itu bebas, mau diatur dengan ketentuan negara tidak mau, diatur dengan ketentuan agama tidak mau, diatur dengan ketentuan norma masyarakat tidak mau, pokoknya minta bebas. Itu namanya liberal. Ada namanya perdagangan liberal, bebas, tidak ada aturan, ya dah, menentukan harga sendiri, demikian dan seterusnya. Ya, namanya ekonomi liberal. Bahaya ini. Nah, itulah salah satu ajaran yang sebenarnya sudah diprediksikan oleh Nabi pada apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Dari sini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bisa tahu sebenarnya banyak hal yang perlu kita kaji dalam dunia Isra dan Mi'raj itu, yang ternyata kalau dikaji dengan detail, ajarannya luas sekali, tidak mungkin kalau dipelajari cuma 1 jam 2 jam, ya dah? Tidak mungkin, tapi memerlukan waktu berbulan-bulan sehingga kita benar-benar bisa memahami bagaimana sesungguhnya strategi-strategi musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan Islam itu, mulai dari orang kafir Quraisy yang tidak percaya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian berkelanjutan sampai detik ini dilanjutkan oleh orang-orang barat, kaum orientalis, kemudian masuk di Indonesia dilanjutkan oleh kelompok-kelompok sekuler dan juga kelompok-kelompok liberal. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini, ya, kita bisa menggugah ulang jiwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik ummah, sebagai pengajar ummah. Ternyata beliau ini adalah manusia yang sangat super, segala macam ajarannya ada, dan Islam itu sangat luas. Islam itu tidak bisa hanya dipandang sebelah mata, tapi harus dipelajari dengan sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan suatu pemahaman dan juga rasa cinta kita kepada Nabi SAW semakin mendalam. Dan sesungguhnya dulu sudah pernah diprediksikan apa yang sekarang terjadi. Mudah-mudahan kita kelak ditulis oleh Allah SWT menjadi pecinta-pecinta Nabi, paling tidak menjadi pengikut-pengikut para ulama salaf yang ingin melaksanakan, mengamalkan syariat Islam dengan sempurna. Jangan sampai cuman sekedar-kedar, hanya tahu sedikit dan kadang-kadang berbicara tanpa ilmu, ya akhirnya menjadi pengikut orang-orang sekuler dan liberal. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.